kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak Andik Haryanto, PhD. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini nama terlalu besar ya, diskusi publik, sehingga kita bisa bayangkan publik masa yang banyak. Sebenarnya yang kita undang itu tidak lebih dari 20 peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh yang kita pilih untuk tujuannya adalah bukan sekedar meramaikan tentang Capres-Cawapres 2014, tetapi ujungnya nanti akan mengusulkan suatu dokumen yang kita sebut sebagai Agenda Pembangunan Kesehatan Nasional tahun 2014-2019. Jadi sebagai dokumen usulan kepada Capres terpilih, bukan Cawapres. Jadi ini prosesnya. Jadi tidak diserahkan ke dua pihak yang sekarang berkompetisi, tetapi diserahkan kepada Capres Cawapres terpilih. Kami mengharapkan nanti Bapak dan Ibu sekalian yang menyempatkan hadir di sini bisa terlibat terus aktif dalam proses penyusunan dokumen itu, karena dokumen itu penting untuk menjawab berbagai masalah-masalah kesehatan nasional. Yang kedua, proses diskusi ini sebenarnya tidak dalam proses tanya jawab ya, mengklarifikasi atau tidak. Dalam tahap pertama ini kami mengundang yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh kesehatan. Kalau kurang lengkap, kesehatan dan kependudukan. Kesehatan dan kependudukan. Ini sebenarnya untuk memberikan pernyataan, opini atau orasi lah. Bisa 10-15 menit masing-masing untuk menyampaikan pendapat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh Capres-Cawapres itu dalam kepemimpinan mendatang. Apa yang seharusnya? Tentu dilakukan setidaknya dengan penilaian terhadap apa yang dilakukan selama ini. Misalnya dari wilayah kerja kependudukan, dari wilayah kerja perguruan tinggi, dari wilayah kerja pelaksanaan kegiatan kesehatan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga, dari wilayah kerja yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, dari wilayah kerja yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena kebetulan di sini Pak, di antara kita juga hadir dari beberapa perguruan tinggi. Ada dari Unhas Prof. Safa, ada dari Universitas Patimura Prof. Rafael, ada dari Universitas Andalas Pak Denas. Ini juga memberikan masukan-masukan yang lebih
inti ya di dalam itu. Terus yang ketiga, ingin mempersingkat ini, sebenarnya proses ini kita bisa mulai secara acak nanti. Mbak Dila sebagai pembicara, sebagai moderator akan memanggil Bapak Ibu untuk berorasi. Silakan menyampaikan pendapat sesuai dengan kepentingan kelembagaan dan kepedulian terhadap permasalahan kesehatan nasional. Misalnya begini Pak, ada persoalan besar yang kita hadapi dengan angka kematian ibu. Angkanya terlalu tinggi. Ini masalah besar. Yang kedua, ada persoalan besar tentang ledakan kependudukan. Itu masalah besar dalam aspek. Ada masalah besar tentang penanganan masalah-masalah pemenuhan hak atas kesehatan. Bagaimana seharusnya negara itu mewujudkan kesehatan sebagai hak. Ini tanggung jawab kementerian dan lembaga. Apakah misalnya yang dilakukan oleh Pak Hannibal sebagai inisiator kesehatan sehat itu memang bisa diaplikasi untuk pemenuhan hak atas kesehatan? Terima kasih, selamat berorasi, selamat berdiskusi. Saya menyatakan acara ini bisa dimulai Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fasli Jalal, PhD, SPIK untuk menyampaikan Dia nomor satu Pak. Saya bisa mau mendengar apa sebetulnya forum ini sangat berarti ya, karena dokumen teknokratik tentang RPJMD dan siapkan Bapenas nggak mau memasukkan, tetapi saya kira suara-suara lapangan itu kurang dan kita tidak bisa lagi bicara one size fits for all. Sudah harus ada urusan-urusan. Nah, mudah-mudahan kekayaan forum seperti ini nanti melahirkan urusan-urusan itu untuk memperkaya dokumen teknokratik yang menjadi nanti dokumen politik pada waktu presiden terpilih. Jadi karena itu gizi remaja, kesehatan remaja itu harus kita petakan. Dan kalau kita melihat pada bahasa PBB, remaja ini kan umurnya 10 sampai 24 tahun belum menikah. Nah, disinilah sebetulnya kita menginvest. Saat ini perhatian terhadap remaja itu agak kurang. Kita menyesal nanti mereka ternyata tidak siap waktu hamil atau waktu menikah, meninggal anaknya, atau ibunya meninggal, atau anaknya lahir kurang gizi karena di bawah 2,5 kilo, tapi terlambat. Dan sekarang semua ilmu di dunia mengarah pada 1000 hari pertama kehidupan. Dan 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai dari remaja, dokter. Kan aneh. Kemana mereka? Apakah demikian tinggi insentif mereka untuk di kota-kota ini? Apakah tidak cukup perhatian kita untuk menyediakan karir walaupun temporer, tapi dengan kalau ia selesai nanti mengabdi? Kenapa di pendidikan ada Indonesia Mengajar, ada P3 apa namanya di Kemendikbud? Di kedokteran saya lihat Ibu Nila Muluk dengan pencerahan Nusantara, tapi itu kan skalanya masih kecil. Nah, bisa ada model-model yang kita kembangkan sehingga nanti model-model yang Pak Rafael juga mengenai Pak Safan juga bisa menjelaskan nanti. Jadi di samping template nasional kita harus memberikan yang khusus-khusus itu, dan kombinasi antara top down dengan bottom up inilah nanti yang akan membuat daerah-daerah otonomi dan desentralisasi ini merasa memiliki, ya ikut aturan main pusat tapi dia kontekstualkan dengan kondisi lokal. Tinggal lagi strategi pendanaannya, mana yang masuk dana perbantuan, mana yang masuk BAK, mana yang masuk DAU, dan bagaimana cara kita menjamin agar dana itu makin efektif dan efisien. Dalam konteks ini mudah-mudahan JKN nanti akan banyak membantu, tapi kita harus menghitung juga jangan sampai JKN terlalu merampas dana dan akhirnya kita tenggelam karena kuratif dan tidak berdaya untuk preventif dan promotif. Karena tadi jangka pendek JKN ini memang mengeluh-elukan adalah pelayanan yang bermutu dan pelayanan kuratif. Padahal sebetulnya kalau kita lihat banyak penghematan dari JKN itu akan timbul kalau kita bergerak di prevensi dan promotif. Terakhir, ingat bahwa Asian Community sudah di depan mata. Tenaga kesehatan tidak bisa lagi kita tahan-tahan, kita akan ke sini. Pengalaman dokter-dokter India, dokter-dokter Pakistan, dokter-dokter Filipina, jangankan kita ke Amerika, ke Kanada, ke Australia dia survive. Perawat-perawat ke Timur Tengah. Nah, seberapa siap kita menjadi tuan rumah di negara sendiri? Dan karena bonus demografi kita demikian besar pada saat yang lain menua, kalau mereka disiapkan dengan baik, mudah-mudahan mereka juga menjadi sumber daya manusia yang tidak bekerja dalam negeri saja, tapi bisa menjadi tenaga profesional
Indonesia yang membuat martabat bangsa kita lebih terhormat di berbagai wilayah di dunia ini. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat masalah kesehatan, kalau kita lihat berdasarkan MDGs, itu kelihatan MDGs nomor 4 dan 5, terutama nomor untuk kematian ibu itu masih tidak on the track. Malah akhirnya target tahun 2014 harusnya 118 per 100.000 kelahiran menjadi 258, sehingga akibat itu munculnya banyak kematian ibu terbesar di Asia Tenggara ini. Untuk itu saya mengharapkan adanya revolusi di bidang kesehatan ibu dan anak, bukan evolusi lagi seperti ini, harus gerakannya revolusi. Untuk itu anggaran yang tadi diusulkan oleh Capres dan Cawapres itu yang sekarang terlaksana hanya 3% harus menjadi 5%, dan 5% itu tujuannya terutama pada kesehatan ibu dan anak, karena HIV, AIDS dan semua itu masih on the track, tapi untuk kematian ibu itu masih tidak on the track, merah warnanya. Untuk itu usulan saya pertama adalah upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat, terutama kebetulan saya di bidang kesehatan di lembaga kesehatan di NU sangat-sangat mengusulkan untuk empower ini. Saya kira itu yang paling penting saya suarakan dari lembaga kesehatan di NU. Tadi pertama, revitalisasi keluarga berencana untuk mengurangi angka kematian melahirkan. Kedua, peningkatan anggaran terutama untuk kesehatan ibu dan anak, dan revitalisasi keluarga berencana serta revolusi kesehatan ibu dan anak. Pemerataan tenaga kesehatan melalui jalur impres supaya dokter baru lulus diwajibkan lagi untuk tinggal pada daerah perbatasan dan sebagainya, karena otonomi daerah belum mampu membayar mereka dengan baik. Dan yang terakhir, empowering community itu merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan daripada program-program pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdasarkan pengalaman juga memandang persoalan kesehatan itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi harus bersama-sama masyarakat. Itu penting. Oleh karena itu, jangan lupa masyarakatnya ini harus diberdayakan, diajak dalam setiap kegiatan untuk melakukan agar manusia Indonesia menjadi sehat. Pada waktu dulu itu betapa PKK, IPI, IDI, semua organisasi masyarakat ikut bersama-sama mengangkat agar masyarakat itu pengetahuannya mengenai kesehatan itu jadi lupa. Tapi sekarang semua organisasi itu seolah-olah berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah juga berjalan sendiri-sendiri. Kalau itu bisa kita bangun kembali untuk memberdayakan masyarakat, saya rasa kalau kita bisa menurunkan angka kematian itu yang dikeluhkan oleh Pak Imam tadi. Nah, sekarang ini kita seolah-olah jalan sendiri-sendiri, tidak mendapat dukungan apa-apa. Nah, jadi kemudian angkanya tidak turun, malah naik. Angka kematian ibu naik, angka kematian bayi juga naik. Masih mending TFR tetap 2,6. Kalau dibiarkan saja bisa turun lagi, bisa naik lagi TFR-nya. Mudah-mudahan ini bisa dibangun kembali untuk kemudian bersama-sama menurunkan indikator-indikator kesehatan. Sangat disayangkan kalau kemudian indikator yang sudah mulai turun kemudian menjadi stalling, naik kembali. Ini kita rugi berapa juta, berapa triliun yang sudah kita sediakan untuk itu menjadi mubazir karena naik kembali. Di dalam upaya kita untuk membangun kesehatan saat ini banyak ditekankan pada hal-hal yang kuratif, yang preventif seolah-olah dilupakan. Ada nanti Bapak bisa cerita banyak kuratif. Nah, tapi kalau kita lihat kuratif sekarang ini banyak sekali. Kenapa begitu? Karena itu yang paling gampang menghabiskan uang,
dan gampang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Misalnya ada teman-teman DPR yang ingin mendapatkan nama di daerahnya, negosiasilah mendapatkan proyek untuk daerah misalnya Kabupaten A, alat rongsen juga. Padahal di situ mungkin tidak butuh alat rongsen, malah ada daerah yang ingin mendapatkan MRI. Waduh, ini kan sudah kebangetan sebetulnya. Tapi itu dinegosiasikan dan akhirnya mendapatkan anggaran itu setelah di daerah tidak terpakai. Nah, proses semacam ini pastinya kita semua yang ada di sini, LSM kesehatan, ikut mengawal agar jangan melakukan program-program yang kemudian tidak bermanfaat bagi daerahnya. Ketika kita sudah menyusun nanti usulan itu Pak Andi, itu adalah politik anggarannya. Jangan sampai kita membuat konsep dan kalau kita lihat kerangka pemikiran Bappenas itu katanya kita udah cocok, tapi pada politik anggarannya lebih berat pada kuratif untuk membeli peralatan-peralatan canggih. Dan ini akan merugikan rakyat. Coba kalau itu didorong untuk memberdayakan masyarakat, sudah pasti ini akan menjadi lebih bermanfaat. Tapi komunitas dokter ini harus didorong juga menjunjung tinggi Sumpah Hipokrates yang sudah mungkin diucapkan setiap wisuda, tetapi mungkin lupa dilaksanakan. Ini harus juga didorong. Tentu perlu dengan beberapa stimulan dari pemerintah. Masalah asuransi kesehatan atau pembiayaan kesehatan yang perlu dikritisi dan perlu diperbaiki adalah orientasinya hanya pada kuratif saja. Saya sewaktu kepala KPN memang berjuang supaya AP itu masuk dalam BPJS, tapi pada prakteknya kemudian tidak bisa berhasil juga sampai sekarang. Nah, karena dianggap ini sebuah upaya preventif ya. Jadi tidak KB kemudian tidak masuk yang didanai di BPJS. Di permennya sih ada, di permennya ada ya Pak Umumnya. Nah, kita berusaha agar BPJS itu mungkin juga bisa mengcover hal-hal yang preventif. Mungkin kalau orang asuransi berbicara selalu untuk keuntungan dalam sisi asuransi saja. Dia tidak berpikir jauh ke depan bahwa kalau dia mendanai masalah preventif kemudian akan menguntungkan dari sisi kuratifnya, karena yang berobat pasti lebih sedikit. Nah, ini juga saya kira harus dilakukan, bahwa asuransi kesehatan pun bisa mendanai hal-hal yang bersifat preventif. Saya kira itu secara singkat, nanti yang lain masih banyak memberikan sumbangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf nih, biasanya yang ngurus kesehatan itu adalah dokter-dokter dan ahli kesehatan masyarakat. Saya sama sekali bukan. Mohon maaf, saya sama sekali bukan. Waktu saya diterjunkan di bidang kesehatan, sekolah saya itu ilmu politik dan pasca sarjananya ketahanan nasional. Jadi saya ini terjun ke satu bidang yang memang sudah digeluti, tapi oleh istri saya. Istri saya itu public health. Sekarang ketua departemen kedokteran komunitas di UIN. Jadi tiap hari saya sama istri saya itu berantem terus. Dia sudah jaga bidin ya. Ini tahu betul nih dokter kita ini, riding. Apalagi prof kita dari Limandang. Tiap kali berantem karena apa? Karena saya selalu kritik peranan teman-teman dokter. Saya selalu bilang, Kementerian Kesehatan itu apa? Kementerian Kedokteran bilang gitu. Saya kalau ngomong ini suka dibenci, suka dianggap apa ya? Oh, mentang-mentang bukan dokter gitu kan. Nah, tapi setelah saya lihat apa yang kita lakukan selama ini, setelah saya baca keterangan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kan dia bilang katanya di negara berkembang itu 15% orang sehat, 85% orang sakit. Di negara maju, negara berkembang 20% yang sakit, 80% yang sehat. Tapi kok kayaknya 80% nggak diurus. Nggak diurus. Kelihatan dari anggaran buat orang menjaga orang yang sakit lebih banyak daripada yang buat yang sehat. Ya, saya ngomong sama istri saya, ini apa-apaan kayak gini nih? Ya.
Dulu ada orang bilang katanya orang miskin dilarang sakit. Apa artinya orang sehat boleh sakit rame-rame? Gitu kan? Nah, ini membuat saya lihat, apalagi kemudian pada saat teman-teman itu menciptakan banyak sekali rumah sakit nasional. Alasannya karena apa? Alasan bukan soal apa, agar supaya devisa kita nggak lari ke luar negeri. Jadi pendekatannya duit lagi, fisik lagi. Setelah saya terjun ke dalam, saya ketemu dengan teman-teman yang lain. Ternyata upaya kesehatan preventif, Pak Giri mengatakan itu nggak ada yang ngurus, sedikit sekali. Coba siapa yang ngurus usaha kesehatan sekolah? Di Dikbud juga hilang-hilangan, di Kemenkes juga masing-masing satker mengurus sendiri, di Kementerian Agama juga, di Dagri juga. Jadi saya lihat ya selama ini, saya khawatir bahwa kita memang mindset kita selama ini hanya meladeni dan melayani penyakit. Mindset kita meladeni dan melayani penyakit. Artinya apa? Kita kalah lawan penyakit. Kita kalah. Kesimpulan saya bahwa kita kalah melawan penyakit karena apa? Terbukti kita hanya meladeni dan melayani penyakit, tidak mencegahnya. Padahal mindset kita kan seharusnya mencegah. Menurut sarjana kedokteran dan kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kan ada sendiri yang ngomong, kok nggak dijalankan? Jadi memang kita ini mindset kita hanya meladeni dan melayani penyakit. Pada waktu Kementerian PDT bikin program pedesaan sehat, saya langsung dukung intervensi seperti dilakukan oleh Ibu Nila Muluk dengan intervensi apa tuh bikin pencerahan sementara gitu kan, dan beberapa LSM luar negeri langsung ke desa bekerja, itu saya langsung dukung. Kenapa? Ini rakyat tuh nunggu. Nah, tadi dikatakan bahwa kita harus membentuk kader-kader kesehatan. Enggak, banyak program yang datang sebentar 2-3 bulan keluar, 2-3 bulan keluar, nggak menciptakan kader-kader kesehatan yang mandiri. Padahal kita merasa bahwa kemandirian masyarakat untuk menjaga kesehatan itu yang paling penting. Jadi kalau mindset nanti kedua capres ini tidak berubah, apalagi nanti katanya kalau yang Prabowo menang adalah yang jadi Menteri Kesehatan untuk misalnya siapa ya Pak Wakil Menteri misalnya kan, atau siapa lagi ya, atau ibu siapa tuh yang ketua BKKBN Bu? Ibu Sumaryati. Kalau yang Pak Jokowi menang pasti Rita Citani misalnya kan. Nah yang kedua, dua-duanya itu nggak pernah bicara soal promosi preventif dan mindsetnya nggak berubah. Kita hanya meladeni dan melayani penyakit. Kita kalah, bangsa ini kalah melawan penyakit itu aja. Jadi mindset kita harus dirubah. Kalahkan penyakit dengan tindakan promosi dan preventif. Promosi dan preventif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IBI sudah dilihat sebagai salah satu komponen yang bisa berpartisipasi dalam rangka menyelesaikan masalah terutama kesehatan ibu dan anak. Dari awal tadi sudah dibahas kesehatan ibu dan anak, bagaimana trennya bukannya turun tapi meningkat. Nah ini apa yang salah? Tadi betul sekali Pak Fasli, untuk bicara kesehatan ibu atau kematian ibu itu kita tidak bicara, dan bayi juga kita tidak bisa bicara setelah bayi lahir, setelah ibu hamil, tapi jauh sebelumnya kita harus sudah memelihara kesehatan perempuan dalam konteks reproduksi. Penyebab kematian terbesar dari ibu melahirkan sekarang adalah karena perdarahan. Barangkali ini kita sudah menemukan penyebab utamanya perdarahan. Bagaimana perdarahan ini bisa dihindari, tidak pada saat setelah hamil tapi sebelum hamil. Jadi intinya program BKKBN dengan genrenya, nah ini Pak perlu diapresiasi menurut saya. Generasi berencana kita tidak bicara tentang KB saja, tapi bagaimana remaja-remaja itu bisa menjaga dan memelihara kesehatan reproduksinya, termasuk bagaimana pola gizi seimbangnya sehingga aneminya bisa tidak muncul. Sistem pelayanan kesehatan sekarang terutama yang berkaitan dengan KIAKB Pak Sulistomo,
Kita sudah kemarin ada best practice dengan jam persyarat. Kita banyak program-program. Nah, sekarang kita beralih dengan BPJS. Dan kita tahu dari 80.000 lebih desa, itu hampir 80%-nya sudah diisi oleh bidan. Otomatis aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang pertama itu adalah bidan. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan potensi bidan yang ada di desa untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Bahwa penempatan bidan di desa itu sifatnya kontrak. Ini yang menjadi heboh kemarin sampai demo kemana-mana. Kita bicara aksesibilitas dan tentu saja sustainabilitas. Mereka sudah di sana 9 tahun, sudah menyatu dengan masyarakat, sudah membangun fondasi-fondasi untuk bagaimana pemeliharaan kesehatan bersama masyarakat. Tapi begitu ada kebijakan setelah 9 tahun tidak boleh diperpanjang PTT. Ini yang menjadi mereka kemarin galau. Nah, barangkali untuk kita bicara kesehatan, kita bicara aksesibilitas yang pertama. Yang kedua tentu kualitas dalam konteks secara komprehensif, mulai dari SDM, sarana prasarana yang tersedia, yang memang mendukung terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidan di desa. Saya dengan programnya Perdesaan Sehat Pak Hannibal itu sangat appreciate juga, ya tepuk tangan juga. Karena di situ sudah memikirkan permasalahan desa secara komprehensif, sehat di dalam perdesaan sehat tidak semata-mata hanya masalah kesehatan. Bagaimana masalah-masalah lain yang juga memberikan kontribusi terhadap kesehatan, masalah lingkungan, air bersih, transportasi. Nah, ini menjadi masalah kesehatan juga. Saya lihat di programnya 2 calon presiden dan wapres ini ya menyinggung-nyinggunglah masalah kesehatan ibu dan anak, menyinggung anggaran untuk KIA 5%. Saya agak pesimis juga tuh. Jangankan KIA, untuk kesehatan saja 5% sulit ya Pak ya. Apalagi khusus hanya untuk KIA. Kami memang sedang mengajukan undang-undang, ada undang-undang keperawatan, ada undang-undang kebidanan, itu dalam konteks bagaimana penguatan profesi. Tema kami apa? Penguatan profesi bidan untuk mempersiapkan generasi berkualitas. Jadi tidak hanya kita brojol tangkap kepala, tidak. Jauh sebelumnya tadi, dari mulai remaja, prahamil, hamil, bersalin, nifas, ini semua secara komprehensif, secara continuum of care, ini semua harus menjadi perhatian. Tadi bagaimana preventif promotif juga bagian dari bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kami dari IBI. Ya, mohon dukungannya juga. Kami dalam capres-cawapres besok ini kebetulan muncul juga di dalam visi misi beliau untuk undang-undang kebidanan. Nah, ini Pak Bambang barangkali disampaikan juga ke Ibu Menteri, karena ini ada eksistensi juga, dan bagaimana juga kita bisa memperkuat organisasi profesi dalam rangka kita bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pelayanan kesehatan. Ini kesempatan yang sangat terhormat buat kami dari IDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan untuk visi Capres Cawapres, program kesehatan tidak menjadi bagian utama dari agenda Capres Cawapres. Tidak cukup menyentuh isu kesehatan. Saya bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa memang bangsa ini salah urus atau tidak serius kita mengurusnya. Kalaupun kita serius, separuh serius saja. Untuk bidang kesehatan hanya biasanya diangkat menjadi bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi kita tidak sampai mengangkatnya menjadi ketahanan nasional, bahkan kedaulatan negara. Isu yang paling menarik sekarang adalah disparitas pelayanan. Tidak bisa kita pungkiri itu. Kalau kita ke Papua, ke NTT, kemudian ke Maluku, kita lihat persis bagaimana di sana tidak ada dokter,
mantri juga belum tentu ada. Jadi masyarakat kalau sakit ya melayani dirinya sendiri. Kalau ada dukun ya dilayani oleh dukun, kalau tidak ada ya boleh buat. Kita baru memikirkan masyarakat perkotaan. Padahal dari dulu waktu kecil kita membaca bahwa 80% masyarakat kita tinggal di daerah atau pedesaan. Saya kira hari ini kita bicara tentang bagaimana melakukan persebaran pelayanan. Kalau ini tidak dipikirkan dengan baik, maka kita tidak mungkin memaksa orang NTT yang perbatasan, orang Papua di perbatasan, atau orang manapun yang di perbatasan untuk mengakui Indonesia sebagai negaranya. Yang memberikan pelayanan mereka adalah orang-orang asing mereka. Karena itu saya kira kita perlu disadarkan dengan baik bahwa pelayanan kesehatan itu adalah bagian dari upaya kita untuk mengangkat harga diri, harkat bangsa Indonesia, dan merawat rasa kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jumlah dokter di sekarang ada sekitar 115.000. Kemudian untuk dokter umum saja jumlahnya 97.000. Jadi lebihnya adalah dokter spesialis. 20.000 dokter ada di Jakarta, baik itu spesialis maupun dokter umum. Tetapi kemudian pemerintah juga lebih banyak fokus pada dokter yang PNS. Yang non PNS masih dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Karena itu saya sering mengatakan kalau jaminan kesehatan mau jalan dengan baik, maka pemerataan kesehatan adalah kuncinya. Tidak mungkin tidak. Ketika saudara-saudara kita di Papua atau di NTT membayar iuran, wajib membayar iuran atau dibayarkan oleh negara, maka pada saat yang sama dia juga punya hak yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan saudara sebangsanya yang ada di Jakarta. Karena ada persamaan yang mereka dapatkan. Kalau tidak ada, bagaimana kita bicara tentang NKRI? NKRI adalah teori, tapi kenyataannya tidak terurus. Karena itu saya kira kalau kita ingin ke depan adalah pemerataan pelayanan kesehatan. Terakhir saya kira kembali pada bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini kalau kita ingin memberikan pelayanan kesehatan tentu tidak mungkin satu model. Ini selalu menawarkan 3 model. Model perkotaan, pedesaan, dan pedalaman atau pulau-pulau itu harus total menggunakan dana pemerintah. Karena dokter tidak mungkin bisa membeli kapal untuk melayari antar pulau, atau bidan nggak mungkin bisa beli sendiri kapal untuk mengunjungi masyarakat kalau ada yang bersalin. Karena itu hanya bisa dengan anggaran dari negara. Jadi itu saya kira 3 model itu untuk bisa nanti kita coba dan seterusnya. Saya kira yang terakhir walaupun ada jaminan kesehatan, ada BPJS, tapi jangan kita mengandalkan semua pembiayaan dari situ karena dananya kecil. Negara tetap harus hadir di tengah masyarakat. Yang saya tahu bahwa dana BPJS itu dana penduduk, iuran penduduk. Kalau semua kita andalkan di situ, berarti negara lepas tangan dari kewajibannya untuk menyehatkan rakyat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orasi selanjutnya kita beralih kepada Bapak Harwib selaku perwakilan NGO dan aktivis ekosistem. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menjelaskan pada satu hal penting, gitu, bahwa pada tahun 2005 setelah perjanjian Helsinki, perjanjian damai MOU Helsinki ditandatangani, pemerintah Indonesia meratifikasi 2 perjanjian internasional yang sangat penting, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Arti penting dari konvensi ini adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak hanya berjanji pada komunitas internasional untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya di bidang hak asasi manusia dengan 2 rumpun itu, tetapi juga sekaligus sebetulnya implisit di dalamnya
berjanji pada rakyatnya sendiri yang sudah dilegislasi oleh parlemen, oleh DPR, berjanji pada rakyat sendiri untuk mewujudkan hak-hak, terutama dalam konteks ini sekarang adalah hak-hak di bidang hak atas, bunyi persisnya di dalam perjanjian internasional hak ekonomi sosial budaya, hak setiap, bukan hanya warga negara sebetulnya, warga negara pasti, tetapi hak seluruh penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh satu standar kesehatan tertinggi yang bisa dicapai oleh negara yang bersangkutan. Dan di atas segalanya ada keterbatasan yang kita secara umum katakan, ada keterbatasan sumber daya. Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya mengakui keterbatasan sumber daya di setiap negara. Ada pengakuan bahwa intinya ada pengakuan bahwa hak-hak atas kesehatan itu tidak bisa diwujudkan pada saat ini. Tetapi pemerintah harus mewujudkan itu, ya, kewajibannya adalah mewujudkan itu di masa datang. Terserah kapan. Mau 10 tahun lagi, 15 tahun, tergantung dari perhitungan-perhitungan kita terhadap sumber daya yang kita punya. Nah, yang saya mau bilang adalah bahwa di dalam banyak hak-hak atas kesehatan, hak atas pendidikan di rumpun ekosop ini menghendaki satu hal yang paling penting, dan itu harus diwujudkan, yaitu perencanaan, sehingga kita bisa mencapai kita bisa, pemerintah atau rezim apapun yang nanti berkuasa itu bisa ditagih janjinya. Kalau niat atau janji-janji pada saat pemilu itu bisa diturunkan tidak hanya di dalam kata-kata tetapi di dalam planning. Adalah penting juga untuk tidak hanya pemerintah mentargetkan tertentu, bidang tertentu, misalnya angka kematian ibu dan bayi berkurang setengahnya, misalnya angka kematian bayi itu berkurang setengahnya, gizi berkurang pada tahun 10 atau 15 tahun lagi, tetapi juga penting untuk kita semua, baik masyarakat maupun juga birokrasi dan pemerintahan juga untuk memantau apa kondak yang mau dilakukan untuk mencapai target yang sudah dicanangkan. Jadi yang saya mau tekankan adalah bahwa kita tidak hanya sebetulnya punya janji-janji kosong di dalam janji pemilu, tetapi bagaimana janji-janji itu bisa dituangkan di dalam perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan perumahan untuk satu hal, yaitu mewujudkan hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang ada di situ. Saya rasa di situ saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, para senior yang ada di sini. Hari ini mengumpulkan semua hasil yang risau dengan hasil, Pak, ada 4 kegiatan yang ternyata angkanya tinggi, harusnya 228 diturunkan ke 108 angka kematian ibunya, tapi ternyata laporan Diskesdasnya maupun laporan dari SDKI 2012 angkanya mencapai 359, walaupun Kemkes katanya sedang berusaha menurunkannya ke 259, Pak, tapi saya yakin itu agak sulit disampaikan. Jadi intinya adalah banyak hal substansial yang sebenarnya sejak tahun 75, 80, 90 itu sudah diurus dengan demikian, dari mulai Pelita 1 sampai Pelita 6, kemudian sekarang ada tahun ketiga RPJM. Kita punya RPJM untuk tahun 25. Jadi siapapun presidennya sebenarnya ada di situ. Siapapun menteri kesehatannya, programnya itu nama eselon 1 itu pasti nama program, Pak. Di Depkes ada 7 eselon 1 karena memang programnya itu. Jadi kalau ingin merubah, ya rubah dulu RPJM tahun 2025, Pak. Walaupun Bapak Prabowo maupun Pak Jokowi sudah akan masuk dalam situ, tapi kita sudah punya link yang sampai ke anggaran yang agak sulit kita rubah. Paling gayanya saja tidak rubah. Yang kedua, saya ingin ingatkan bahwa negeri ini sudah berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Siapapun presidennya tidak bisa mengurus kesehatan, Pak. Karena kesehatan itu sudah diserahkan berdasarkan Undang-Undang 22 dan 25, kemudian 32 dan 34 sudah diserahkan ke kabupaten kota.
hanya ada tugasnya. Ketika 535 kabupaten kota itu bermasalah dengan kesehatan, kalau dibiarkan standar pelayanan minimumnya tidak akan tercapai, maka ditarik ke pusat. Alhamdulillah Kementerian Kesehatan sudah menariknya, dan 191 kabupaten kota itu menjadi urusannya Kementerian Kesehatan untuk diselesaikan. Namanya daerah yang bermasalah dengan kesehatan. BKKBN sehebat apapun Permenkes dan undang-undang BPJS, JKN dan sebagainya menugaskan BKKBN menyediakan obat dan alat kesehatan, kan gitu Pak urusannya. Nggak mungkin, anggarannya nggak ada. Karena apa? Karena hanya mengerjakan di 12 provinsi. Di luar 12 provinsi harus ada terobosan lain dari Pak Pasli bahwa meminta kepada anggaran lain dengan anggaran apa. Nah itu kira-kira logika-logika ini yang harus kita perbaiki dan kita jelaskan. Jadi tidak masuk dalam sesuatu, tapi ada managerial system yang sebenarnya sangat menentukan. Kita sudah komit bahwa tidak boleh ada yang tertinggal di negeri ini mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak boleh satu orang pun tidak bisa berobat, tidak boleh karena sakit, tidak mahal dan lain sebagainya, tidak boleh. Semuanya to respect, to fulfill, and to ensure for the mendapatkan pelayanan kesehatan itu sudah menjadi konsensus kita dan sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 836 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah yang kedua, desentralisasi tidak mungkin ditarik lagi ke sentralisasi Pak. Saya tidak tahu apakah Prabowo atau Jokowi itu akan menarik kembali urusan ini, tidak mungkin Pak. Karena itu maka sarankan kawal SPM, standar pelayanan minimum di bidang kesehatan untuk dilaksanakan dengan baik. Saya ambil contoh, semua bayi yang lahir harus ditolong tenaga kesehatan. Masih ada 20% tadi, 23% yang tidak ada karena nggak ada bidangnya, nggak ada apa-apa, terutama di remote sensing. Itu tugas utama Kementerian Kesehatan. Kedua, setiap bayi yang lahir harus disuntik vitamin K1 di kaki sebelah kiri Pak Bambang. Ditulis sama stafnya Pak Bambang di Kemkes. Menurut Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan anak berbasis hak asasi manusia, ada di sana Pak. Kaki sebelah kanannya disuntik vaksin hepatitis B, mulutnya ditetesin namanya polio. Itu semua standar pelayanan minimum. Saya pernah di KPAI bekerja, saya jahil, saya kumpulkan seluruh bupati wali kota berapa banyak vitamin K1 yang disuntikan dan disediakan oleh kabupaten kota. Hanya 115 kabupaten kota Pak. Artinya 300 kabupaten kota tidak menyediakan vitamin K1. Apa akibatnya? Perdarahan otak. Nah, jadi urusan-urusan seperti ini sebenarnya mari kita kawal bagaimana standar pelayanan minimum itu bisa berjalan. Dan lain sebagainya. Banyak sekali yang sudah dibagikan, diurus oleh Kementerian Kesehatan. Sayangnya kabupaten kota tidak punya kemampuan untuk membeli itu. Kerisauannya selanjutnya adalah persoalan gizi Pak. Sudah jangan diperhatikan Dr. Zainal, Dr. Rahmat, Dr. Bambang, kita sebentar lagi juga sudah punya umurnya kan Pak ya. Tapi coba 83,47 juta anak Indonesia yang berumur 18 tahun ke bawah dan yang 27 juta yang berumur 5 tahun ke bawah, menurut Riskesdas yang ada di Pak Bambang tadi, 17,9%-nya gizinya kurang, 5,4%-nya gizinya buruk, 36%-nya pendek-pendek. Jumlahkan 25% lah, 24%. Boleh nggak kita ngomong seperempat? Seperempat anak balita Republik Indonesia nyaris tidak mungkin lulus SD Pak. Jadi gizi buruk dan gizi kurang ini harus menjadi perhatian 1000 hari pertama. Karena pembentukan otak dari 42 ada golden period, ada window opportunity, semua sudah lengkap ada di mana-mana. Kemarin Pak Pasli mengadakan Hari Keluarga Nasional di Surabaya. Kami berada di sana Pak 2 hari Pak dengan ibu-ibu, dengan Bu Gamawan, bagaimana meyakinkan kepada mereka bahwa otak itu sangat penting untuk pertumbuhan. Nah intinya adalah mari kita orientasikan pada kesehatan ibu dan anak. Jadi intinya adalah mari kita kembalikan, kalau Pak Hannibal katanya revolusi sehat ya, kembalikan dengan 1 menit lagi. Revolusinya adalah pertama fokus pada kesehatan ibu dan anak. Kedua, kawal desentralisasi kesehatan, penuhi semua standar pelayanan minimum. Kemudian di provinsi dukung dengan namanya
tugas perbantuan. BKKBN sudah lama kehilangan KY-nya. Mudah-mudahan sekarang dibantu dengan KY di provinsi untuk mengembalikan lagi mobil-mobil monetnya di provinsi itu. Yang ketiga, distribusikan, maldistribusi sebutnya, kalau Pak Imam katanya maldistribusi dari tenaga kesehatan, Pak. Dokter tidak ada satupun yang tidak mau ditempatkan di tempat lain. Terakhir sekali, fokus pada kesehatan, promosi, prevensi dan rehabilitasi, ya, tidak pada kuratif. Tetapi ingat, di kuratif ada dua penyakit menular dan penyakit yang katastrofik, yaitu penyakit yang tidak menular. Sekarang angkanya 40-60, penyakit jantung, neurologi dan sebagainya, tetap harus diperhatikan. Litbang juga harus kita perhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekalian, saya sangat berbahagia pada hari ini. Sekaligus saya minta izin pada Prof. Basri, karena ada pernah menjadi tulisan beliau di media, kependudukan dalam lampu merah. Mungkin jelas. Kependudukan dalam lampu merah. Ini kami angkat di mahasiswa kami untuk didiskusikan. Dan saya belum minta izin pada beliau. Karena sudah izin langsung. Ini, nah, dari hasil kesimpulan diskusi mereka, bahwa salah satunya kita mulai daripada konsepsi. Mulai dari konsepsi, bukan pada mulai dari, kita mulai dari konsepsi apa. Katakan di tengah tadi bahwa perkawinan usia dini yang ada sekarang ini, perkawinan usia dini dan perceraian dini. Ini yang tidak kesiapan di dalam perkawinan. Dan ini diturunkan mahasiswa untuk meneliti ini, bahwa memang kebanyakan beberapa perkawinan hanya berapa persen yang sampai dua perkawinannya sampai 25 tahun. Ini perceraiannya dalam perjalanan. Ini juga sangat mempengaruhi daripada kesiapan mereka di dalam melakukan mempersiapkan konsepsi dan seterusnya. Kemudian dari hasil diskusi mereka bahwa sebenarnya dalam diskusi kesehatan ke depan ini sebenarnya ada paradigma yang kita selalu bicarakan. Ada paradigma sehat yang sudah lama kita gulirkan, antara 85% dan 15%. Yang kuratif 15%, 85% adalah promotif dan preventif. Nah, yang ditimbulkan daripada konsep ini 85 dan 15%, yang dimana biayanya lebih banyak pada kuratif, tetapi harus didukung sebenarnya. Tidak apa-apa 15%, kuratif biayanya bagus, tetapi kemampuan daripada pelaksana di situ, pelayan di situ harus mempunyai skill-skill yang harus dipatuhi. Terakhir ini kami di lapangan di Sulawesi, regional Sulawesi, melihat bahwa rasio dokter dengan yang bidang itu sangat tergantung kepada Pemdanya. Bagaimana kemampuan Pemda membiayai daripada ketersediaan dokter dengan bidang ini. Ini mungkin memang perlu mendapat dukungan. Jadi bukan saja di Papua, ini daerah Sulawesi, di Luwu, itu Sulawesi Tengah, itu pun kejadiannya demikian. Karena ada kasus begini, maaf ini ada ketua IPI, ini ada kasus di daerah Sulawesi Tengah. Tanggal biasanya ibu-ibu bidan ini, kalau tanggal perkiraan kelahiran partus orang tanggal 24, dia sudah minta izin sebelum tanggal 24. Ternyata dia mati bahwa bidannya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan penurunan persalinan. Mungkin ini bukan kesalahan IBI, tetapi adalah bagaimana institusi pendidikan sendiri mendidik. Karena kita tahu bersama bahwa sekolah-sekolah kebidanan ini kan banyak, ada di Ruko, ada di Ganggang sekarang. Ini yang perlu diperbaiki dalam menata kurikulum, terutama dalam hal masalah kemampuan komunitas di lapangan. Dan ini memang perlu di kedokteran sendiri, kurikulum kemampuan kurikulum komunitasnya, SKS-nya sudah dikurangi. Padahal ini sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, kemampuan komunitas dalam mata kuliah komunitasnya. Sebenarnya bagaimana juga merubah
mindset daripada masyarakat kita secara umum ini sebenarnya. Karena kasusnya begini, bahwa misalnya terjadi diare di suatu tempat, yang disalahkan adalah orang-orang kesehatan, disalahkan perawatnya, disalahkan dokternya, tetapi tidak pernah disalahkan pada sektor lain, tidak pernah disalahkan bahwa drainasenya yang kurang bagus dan sebagainya. Saya kira ini juga akan menjadi selama ini menjadi prioritas 5 pilar desa kita ini, karena kita mengkolaborasi antara ketersediaan dokter, bidan dan infrastruktur, sehingga bisa merubah yang penting adalah merubah mindset masyarakat bahwa sehat itu bukan hanya dilakukan orang kesehatan, tetapi kita milik kita semua. Jadi kalau terjadi diare bukan yang disalahkan tenaga kesehatan, tetapi juga lihat kenapa drainasenya tidak bagus di tempat tersebut. Saya kira itu yang memang menjadi perhatian dalam penyebaran daripada petugas-petugas kesehatan kita, baik dokter maupun bidan ini. Karena pengalaman beberapa selama setahun kami di Sulawesi ini melihat kegiatan itu bahwa memang adalah dukungan untuk menjadi dokter ambil dan dokter amat, bahwa dokter umum harus oleh Pemda, tetapi yang ada kemampuan Pemda untuk membiayai dokter itu belum mampu ke sana. Saya kira mungkin ini ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan pertama saya harus minta maaf dulu ya, karena terjebak macet di mana-mana. Datang dengan sangat terlambat, jadi sama sekali tidak mengikuti pembicaraan yang lebih dulu. Nah, tapi saya datang ini dengan pikiran untuk membahas visi dan misi calon presiden. Dan dalam hal ini saya rasa seperti terjebak di antara dokter-dokter ini. Jadi betul-betul dia ini, ya benar-benar Daniel ini Lions Den, Daniel di tengah gua singa ini. Tetapi saya mencoba untuk masuk ke dalam topik ini, yaitu membahas visi dan misi dua pasang calon presiden itu, yaitu Prabowo dan Joko Widodo. Nah, sesudah saya baca dua visi dan misi dari dua pasangan itu, kalau kita mau mencari kata kesehatan, benar-benar seperti mencari jarum di dalam ini karung jerami itu, nggak akan ketemu. Ataupun kalau ketemu mungkin hanya nggak sampai 10 kali kata kesehatan itu disebut. Dan karena itu, nah, di mana persoalan untuk dua orang atau kedua pasangan ini? Kalau kata kesehatan itu sangat minim dan jarang sekali disebut. Nah, sesudah saya baca, ternyata di sana kesehatan itu dibungkus di dalam konsep yang begitu besar, yaitu artinya dia kesehatan dibungkus dengan konsep yang begitu besar sampai kita nggak tahu persisnya apa sih yang mau dimaksudkan itu, atau kesehatan itu menjadi detail yang begitu besar sampai kita juga nggak ngerti di mana kesehatan itu dicantum di dalam satu konsep besar. Tetapi yang menarik yaitu bahwa dua pasang ini menempatkan kesehatan itu di dalam sesuatu yang pada dasarnya sama, yaitu di dalam human development. Dan artinya kalau sekiranya Jokowi atau Prabowo atau timnya memasukkan kesehatan, ada yang dibicarakan kesehatan sebagai visi dan misi, ini adalah kesehatan di dalam konsep human development strategy. Tetapi kalau kita ngomong tentang human development strategy itu, semua dengan indeksnya sudah sangat pasti, yaitu satu misalnya life expectancy, kedua tingkat pendidikan,
ketiga tingkat kemakmuran. Jadi kesehatan hanya mungkin kalau sekiranya tiga-tiga ini diperhatikan dalam satu strategi kesehatan yang dibina oleh dua pasang calon presiden ini. Siapapun yang menang kalau sekiranya seluruh perhatiannya adalah pada yang disebut sebagai Human Development Strategy, maka tiga inilah yang menjadi urusan kesehatan itu, yaitu meningkatkan harapan hidup, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan kemakmuran. Karena kesehatan hampir tidak mungkin berkembang sendiri tanpa satu tingkat pendidikan yang baik dan life expectancy yang tinggi, dan juga tingkat kemakmuran yang mencukupi. Dalam tingkat kemakmuran itulah seluruh urusan gizi ditempatkan. Nah, artinya bahwa ini dua pasang ini memang sudah menempatkan kesehatan ini sebagai atau pendekatan terhadap kesehatan ditempatkan dalam posisi yang sangat menarik, yaitu bahwa di dalam ini Human Development Strategy, dan menurut saya dua-duanya memang sangat jitu menempatkan itu. Nah, persoalannya bagaimana prakteknya, bagaimana strategi kesehatan yang akan dikembangkan, itu kita lihat nanti pada pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Poin pertama saya tadi yaitu bahwa seluruh konsep tentang kesehatan dari dua pasang calon presiden ini ditempatkan di dalam strategi Human Development Strategy. Sekarang yang kedua, yaitu kalau kita mencari di dalam dua visi dan misi ini, apa persis yang kita dapat dari sana? Dan saya bisa mengatakan itu sangat ruwet. Di dalam papernya Prabowo dan timnya itu mungkin hanya 4 atau 5 halaman, sedangkan di papernya Jokowi ada 40 atau 50 halaman. Dan karena itu sangat susah untuk kita tempatkan di mana persisnya kesehatan itu ditempatkan. Nah, sesuai dengan susah payah saya mencoba melihat di dalam visi dan misi dari kedua pasang calon itu. Yaitu pertama, di mana pendekatan mereka? Seperti saya katakan tadi, pendekatannya adalah pendekatan Human Development Strategy. Terus yang kedua, yaitu infrastruktur. Siapa menyebut persis infrastruktur yang mana gitu? Yaitu Prabowo menyebut itu dengan langsung aja bahwa infrastrukturnya adalah rumah sakit, puskesmas dan seterusnya. Mana institusi pendukung? Dikatakan bahwa institusi pendukung adalah universitas dan pendidikan tinggi. Terus yang keempat, di mana alat atau means untuk mencapai semuanya itu? Disebut dengan sangat eksplisit, yaitu bahwa keluarga berencana menjadi sesuatu yang ditempatkan dalam posisi yang utama. Dan kedua, tiba-tiba aja masuk, yaitu revolusi putih, yaitu milk for the poor, susu untuk orang miskin. Nah, jadi struktur dari seluruhnya visi dan misi itu memang sangat membingungkan. Kita tiba-tiba lihat konsep yang sangat besar, tiba-tiba masuk kepada susu untuk orang miskin. Jadi menurut saya memang harus dibaca dengan sangat teliti untuk mengetahui persisnya itu apa sebetulnya yang disebut sebagai strategi kesehatan dari dua pasang calon itu. Baru yang kelima yaitu service, yaitu melayani kesehatan gratis. Apa dimaksudkan dengan tim Jokowi itu tentang kesehatan? Pendekatannya seperti saya katakan tadi, yaitu Human Development Strategy dengan meningkatkan human quality. Dan karena itu kesehatan dikatakan sebagai hak. Dan karena itu kalau kesehatan sebagai hak, nanti seluruh public policy itu akan berdasarkan kepada kesehatan sebagai hak. Dan karena itu tuntutan masyarakat akan sangat besar terhadap strategi yang mengatakan kesehatan sebagai hak itu. Dan itu secara eksplisit disebut oleh tim Jokowi. Infrastruktur dicari di sana tidak akan ketemu karena tidak dibahas di apa infrastruktur.
Yang tadi di tim Prabowo dikatakan infrastrukturnya itu rumah sakit, dan disebut di sana secara eksplisit yaitu puskesmas di desa-desa dan rumah sakit modern atau mungkin super modern di kota-kota dan di kota dan kabupaten. Itu yang disebut di sana. Kedua, ada yang ketiga dari Jokowi, institusi. Nah, di dalam institusi yang ada sekurang-kurangnya saya tafsirkan yang institusi yaitu kerjasama global untuk memberantas penyakit menular. Nah, ini kan juga sesuatu yang berbeda lagi nih, yaitu institusinya bukan di dalam tetapi kerjasama global untuk memberantas penyakit-penyakit menular. Ya, tentu saja malaria adalah penyakit menular yang paling hebat dan paling berbahaya, tetapi tidak ada satu institusi internasional pun berminat yang sangat serius terhadap malaria itu. Kenapa? Karena ya itu kan penyakit manusia kampungan itu, dan tidak ada duit di sana. Nah, saya pikir kalau sekiranya tim Jokowi menempatkan ini secara sangat serius, mungkin di dalam polisinya itu akan kita lihat persisnya apa yang dimaksudkan dengan kerjasama global itu. Alat biaya itu kebijakan khusus layanan kesehatan bagi kaum miskin dan kaum miskin, tapi persisnya di apa tidak dibahas juga. Servis yang diberikan adalah kartu Indonesia Sehat. Nah, itulah kira-kira beberapa hal yang saya dapat dari dua jenis, adanya dua jenis visi dan misi yang dipaparkan oleh dua pasang calon. Nah, sekarang apa yang kita lihat sesungguhnya? Yang sesungguhnya kita lihat di dalam visi dan misi dari dua orang ini. Nah, seperti yang kita lihat di sana yaitu tidak ada mendirikan rumah sakit misalnya, atau begini pertanyaannya, apakah kesehatan itu ditempatkan di dalam suatu sistem free fight atau sistem market, di mana siapa yang membayar baik dia akan dilayani kesehatan yang lebih bagus. Apa itu? Dan itu memang sistem kapitalis. Dan itu sistem dari kaum neoliberalis. Apa itu diambil? Ternyata tidak juga, yaitu ada servis untuk kaum miskin yang gratis. Nah, ini kan memberikan semacam paham sosialis di dalam pelayanan kesehatan. Apa kedua-duanya ini konsisten di dalam dua ini, yaitu sistem kesehatan kapitalis dan sistem kesehatan sosialis? Ternyata juga tidak, yaitu dua-duanya memang mau mencampurkan dua sistem besar ini, yaitu sistem market di dalam kesehatan, sistem market di dalam pelayanan kesehatan, dan sistem subsidi di dalam pelayanan kesehatan. Dan karena itu yang bisa kita tafsirkan atau sekurang-kurangnya saya menafsirkan di sana yaitu sistem kapitalis untuk kelas atas dan sistem sosialis untuk kelas bawah. Tetapi apa yang terjadi yaitu bahwa sosialis pun tidak dengan sangat konsisten. Karena di dalam sistem sosialis yaitu kesehatan adalah hak dari citizen, tetapi kewajiban dari pemerintah, yaitu melayani seluruh sistem kesehatan itu secara konsisten. Tetapi di dalam dua-dua ini, di dalam visi dan misi dari dua pasang ini, kita lihat bahwa tidak ada persis yang ditegaskan atau tegas-tegas diambil di sana, tidak ada. Yaitu mengambil prinsip kapitalis juga tidak, sistem market di dalam kesehatan juga tidak, dan sistem sosialis juga tidak. Paling-paling kita dengar ada kartu kesehatan, pelayanan kesehatan gratis yang kita tidak pernah tahu berapa persen orang yang pernah dilayani kesehatan gratis itu di dalam satu sistem dan tingkat kemiskinan yang cukup besar. Nah, karena itu tentu saja ada gabungan yang sengaja diambil oleh dua pasang ini. Apa yang kita harapkan dari dua pasang ini? Seperti saya bilang tadi, yaitu bahwa mencari kata kesehatan di dalam dua paper yang diberikan oleh dua asal calon presiden itu benar mencari
seperti mencari jerami di dalam mencari jarum di dalam jerami, kumpulan jerami. Tetapi yang kita tahu bahwa dua sistem itu akan digabungkan. Tapi bagaimana persis di dalam strategi yang akan diberikan, ya benar-benar wait and see. Artinya kalau kita mau tanya yang praktis, ya praktis seperti tadi, revolusi putih. Tapi ya apa artinya revolusi putih demokrasi? Ini saya ini nih dari kecil gizi karena ya hadiah PBB yang selalu dilihatin ada susuk gede begitu yang ada jabat tangan itu. Ya itu lahirlah saya ini gizi saya itu minta dari sana itu. Yaitu Indonesia di tengah kemiskinan diberikan oleh PBB bantuan ini kesehatan berupa susu yang entah apa kesehatan di Amerika masih baik atau tidak. Pokoknya susu bubuk atau dikirim aja untuk orang-orang di bawah ini nih. Tuh mereka mau minum dan makan juga itu. Nah, jadi ada konsep besar di sana, tapi ada konsep kecil di sana seperti revolusi putih, kartu kesehatan. Tetapi di mana itu semua ditempatkan, seperti saya katakan tadi, dengan pilihan yang sangat ragu-ragu, yaitu tidak berani persisnya dalam sistem market dan juga tidak berani persisnya dalam sistem sosialis. Tetapi kira-kira yang bisa saya tafsirkan yaitu memberlakukan sistem market dan kapitalis atau neoliberal untuk lapisan atas. Lapisan bawah diusahakan untuk benar-benar sistem sosialis, yaitu subsidi dan pemberian pemerintah di dalam hal-hal yang seperti tadi susu, kartu kesehatan dan macam-macam yang diucapkan secara eksplisit oleh dua pasang calon. Nah, kira-kira itulah yang bisa saya tangkap dari visi dan misi dari kedua pasang ini, dan yang itu saya coba kemukakan di sini. Sekali lagi saya minta maaf karena ini dari seorang awam yang melihat itu lebih sebagai public policy dan bukan seorang dokter yang melihat itu dari pengalaman melayani penyakit orang sakit dan seterusnya. Untuk kami lebih melihat itu sebagai, atau untuk saya lebih melihat itu sebagai satu public policy yang diumumkan oleh orang yang akan memimpin Republik ini. Itulah kira-kira, dan terima kasih. Bapak Dr. Hanibal Hamidi MKes selaku Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Baik, terima kasih. 10 menit Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud ditunggu-tunggu tadi bukan karena yang luar biasa, berarti terakhir dan berakhirlah kejenuhan kita, maksudnya gitu. Mohon izin saya menyampaikan. Profesor Rafael dari Maluku karena kesehatan pulau ini. Oh ya, Pak ini mungkin ditambahkan Prof. Rafael sekaligus ya. Jadi mohon bersabar lagi, bukan yang terakhir. Jadi yang ditunggu-tunggu Prof. Rafael. Baik, terima kasih. Dari banyak pembicara, saya yang relatif kurang banyak memahami sebenarnya, atau jauh lebih rendah memahami dari apa yang tadi disampaikan oleh para senior saya. Ini sungguh hari ini saya sangat belajar dan menyimak dengan sangat, dan kemudian mudah-mudahan dapat juga menjadi bahan yang cukup kuat untuk pematangan pelaksanaan kegiatan kami berikutnya. Dari beberapa pembicara terkait dengan bagaimana menilai agenda pembangunan kesehatan nasional, tadi saya mendapatkan highlight dari DKD, di mana kalau dari nomenklatur kata, kalimat dan seterusnya, sungguh itu kalaupun bisa direpresentasikan tingkat keberpihakan atau perhatian, ya sangat rendah dua-duanya. Nah, kemudian dari sisi substansi tadi Pak DKD juga menyampaikan bahwa membingungkan. Saya rasa saya bersepakat, membingungkan. Nah, kemudian dari bahan tersebutlah kemudian saya dapatkan masukan tadi dari hampir semua penyampai orator itu yang menyatakan bahwa sangat ada problem yang cukup krusial. Bagaimana kualitas kesehatan, kemudian yang diukur dengan angka harapan hidup atau status kesehatan dari ukuran angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan persoalan gizi
sangat bermasalah untuk Indonesia. Fakta demikian. Jadi tidak bisa kita nyampaikan bahwa ini menurut siapa, tapi fakta demikian. Nah kemudian yang menjadi problem berikutnya adalah bagaimana persoalan ini dibawa ke depan di 2014-2019 dengan menjadi dua bahan tadi, baik itu dokumen capres dan cawapres dari kedua calon, kemudian fakta permasalahannya. Nah resourcesnya yang ada menurut saya adalah bagaimana sistem kesehatan nasional hari ini. Nah itu kemudian dari Pak Santika yang akan diturunkan menjadi SPM berikutnya. Problem mendasar kalau misalnya logika teknokrasi yang digunakan, bagaimana SPM dioperasionalkan sehingga menjadi landasan dalam transfer anggarannya pemerintah ke daerah untuk menjadi pemenuhan hak kewajiban pemerintah daerah, ternyata belumlah merepresentasikan atas kebutuhan kesehatan sesungguhnya. Kan ini jadi terjadi kekacauan landasan menurut kami. Nah, mengapa demikian? Kalau kita baca dengan baik, sistem kesehatan nasional itu belum mengakomodasi dengan detail dan dapat menjadi acuan. Pada saat ada amanah Undang-Undang 52 tentang kependudukan dan keluarga berencana yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan terhadap kualitas kesehatan. Kemudian juga ada Undang-Undang 40 2003 SCSN dan 24 tentang BPJS tahun 2011. Kemudian ada Undang-Undang 36 tentang kesehatan yang juga di dalam definisi WHO sehatnya itu luar biasa, yaitu sehat jasmani, rohani, bahkan sosial. Itu yang mungkin dimaksud Pak DJD bahwa isu human development ini yang utama adalah persoalan kesehatan. Nah, kemudian juga ada kebijakan politik untuk melakukan pembangunan oleh pemerintah daerah baik otonomi. Ini juga menjadi problem. Nah untuk itu saya rasa kita butuh rekonstruksi ulang. Belum pada faktor penentu dasar, misalnya air bersih, sanitasi yang tidak bisa dikendalikan atau tidak terkendali oleh Kemenkes. Belum soal gizi, yaitu keteraksesan kualitas pangan dan pemahaman masyarakat terhadap pola asuh pangan, ya, juga jadi masalah. Nah ini semua tentunya siapa yang harus mengendalikan dalam konteks manajemen pembangunan? Kalau misalnya kita semua bicara tentang operasionalisasi dari goodwill secara politik, tentunya harus diwujudkan di dalam dokumen perencanaan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tadi Pak Zubidi Sarif menyampaikan atas informasi yang saya dapatkan di terakhir saya rapat dipimpin oleh Bu Nina. Pertanyaan saya adalah, Bu Nina dihadiri dengan beberapa dirjen Kemenkes, BPJS dan kemudian juga dari BKKBN. Ibu Nina, apakah angka harapan hidup masih akan ditanggung atau menjadi beban Kementerian Kesehatan? Karena menurut kami jelaskan, menurut kami ada problem soal kendali air bersih, sanitasi dan gizi yang punya faktor penentu dasar terhadap kualitas kesehatan. Kalau menjadi tanggung jawab Kemenkes, disampaikan oleh beliau tadi yang disampaikan oleh Pak Zubidi Sarif, tidak lagi angka harapan hidup tidak lagi sejalan, tetapi kita menjadi bingung berdasarkan dokumen yang ada dan penjelasan yang terputus tadi, tidak ada gambaran yang jelas bagaimana, siapa yang melakukannya. Kami lebih mendorong bila tidak ada perubahan sistem kesehatan nasional secara total, itu serahkan saja Menko Kesra, karena Menko dapat mengendalikan soal air bersih, sanitasi dan seterusnya. Tetapi bila utuh, saya rasa sistem kesehatan nasional dibutuhkan perubahan secara total dan perubahan juga secara total kelembagaan dan penganggaran. Nah, itu yang kami maksud dengan kami pilihannya, karena waktu yang saat ini juga harus berjalan. Bila tidak, ada risiko atas BPJS yang bisa saja gagal. Dan kalau gagal, menurut kami ada yang harus kita bikin bersama dan tidak bisa maaf yang harus disampaikan. Karena risikonya adalah
ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pak Denal tadi menyampaikan bagaimana menghadirkan negara dari semua hal problematika apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini ancaman yang dalam pelaksanaan BPJS. Kami ragu kalau misalnya capaian yang diinginkan 2019 universal coverage dengan perjalanannya hari ini dan semua ketentuan-ketentuan yang tidak utuh, terus kemudian kita mau bilang bahwa kita tidak ada risiko besok atas rakyat tidak percaya kepada negara karena kegagalan atas pelaksanaan universal coverage. Karena kesehatan ini luar biasa menurut kami, bukanlah mengagungkan karena saya kesehatan, tidak. Bahkan negara Amerika saya rasa hanya satu isu yang mampu menyebabkan shutdown pemerintahan selama 2 minggu, yaitu Obamacare dan isu kesehatan. Saya rasa ini menjadi penting kita semua, dan terima kasih Pak Adik selaku pimpinan dari Merdeka Institute. Saya diberi kehormatan untuk bicara di forum Bapak, dan mudah-mudahan saya secara pribadi siap untuk juga bersama-sama orator lain dan siapapun yang diundang hari ini. Saran saya adalah apa yang mau dikumulatifkan dari semua atau diinventarisir gagasan-gagasan ini kemudian disusun dan direkomendir kepada siapapun presiden terpilih itu melalui bentuk tim kecil mungkin atau apapun sekretariat dan seterusnya. Jadi lebih operasional saya rasa. Nah, saya rasa demikian beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Terakhir dari apa yang disampaikan dari teman Prof. Sapar, kemudian rekan-rekan lainnya tentang perdesaan sehat yang kami sedang laksanakan, ini adalah suatu perwujudan inisiasi terhadap apa yang dituntut atau diamanahkan Undang-Undang 17 tahun 2007, yaitu visi Indonesia 2025, pembangunan berwawasan kesehatan dan berbasis pedesaan. Jadi pedesaan sebagai wilayah fungsional itu dapatlah kita dorong seluruh pihak pada saat melakukan pembangunan itu dengan mempertimbangkan dampak kesehatan, sehingga tidaklah dikeluhkan lagi oleh Pak Budi misalnya sebagai keranjang sampah atau di pihak lain kita sering sekali mengalami kesulitan untuk memastikan capaian kinerja indikator kelembagaan yang kita berada di dalamnya semua, yaitu kesehatan. Nah, di tahun ini kami mohon izin melaporkan sejenak tentang perdesaan sehat. Insya Allah di 2014 bulan Desember akan di-launch pendekatan lainnya berbasis kelautan bersama Universitas Patimura dengan mendorong adanya suatu pelayanan yang reguler di 20 titik yang berbasis provinsi Kepulauan, kemudian secara reguler dalam 1 tahun melakukan triptik 2 minggu dalam pelayanan, bukan hanya pelayanan kuratif rehabilitatif tetapi juga promotif preventif. Nah, ini di Hari Nusantara mudah-mudahan dapat di-launch oleh siapapun presiden terpilih nantinya. Nah, kemudian dari sisi yang lain kami ingin menyampaikan ada isu yang menarik terkait dengan bahan terhadap basis ekonomi, yaitu isu tropical disease yang insya Allah ke depan kita akan sampaikan lebih jauh detailnya, tetapi betapa menjadi bahan basis ekonomi layaknya Amerika tentang farmasinya, saya rasa juga menjadi penting untuk menjadi pertimbangan basis ekonomi Indonesia selain produksi ekonomi lainnya, tapi juga terkait dengan farmasi khususnya di terkait tropical disease. Saya rasa demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat siang. Saya sampaikan terima kasih sekali kepada Pak Ahli yang sudah mengundang kami, dan ini mungkin kesempatan juga kita sharing. Kemarin Pak Bukman sudah ke Ambon ya, dengan Ibu Menteri Kesehatan juga ya. Bertanya sampai di Ambon ya, tidak sampai ke Maluku. Itu banyak sekali pulau ya, ada sekitar 1084 pulau kecil.
dan yang besar itu Pulau Bulu kan, sekitar 18.000 km persegi. Tapi yang lainnya adalah pulau kecil. Jadi memang dan Maluku ini kan termasuk yang selalu dibilang mungkin 3T ya. Mungkin ada 5T atau 6T. 3T mungkin sedikit. Iya. Jadi kalau kita ngomong 3T kan di sana ada masalah kesehatan, masalah kemiskinan, dan masalah pendidikan. Yang umumnya demikian yang kita tawarkan. Jadi memang yang perlu kita perhatikan. Kalau saya lihat visi misi memang benar juga. Di sana ada bilang wajib. Saya bercontoh ya, dokter itu wajib Bapak ikut. Tapi wajibnya itu berapa lama di sana? Itu yang selalu kita temukan masalah. Dokter itu di sana, misalnya dokter PT, dokter itu yang pertama PTT. Waktu pembukaan aja dia adil, habis itu dia libur. Nah, kemudian balik lagi waktu mau penutupan, karena memang kondisi kita begitu ya. Mau balik aja susah, mungkin tunggu 2-3 bulan baru bisa dapat transportasi dan lain-lain. Jadi memang yang harus diperhatikan sekali untuk peningkatan kesehatan di wilayah seperti kita di Maluku. Yang pertama adalah kondisi geografisnya. Saya bercontoh, kalau musim ombak itu musim angin kencang itu praktis layanan kesehatan nggak bisa. Karena umumnya kita lebih banyak lewat laut ya. Dan syukurlah beberapa tahun lalu ya kita sudah dapat bantuan istilahnya puskesmas perairan itu yang bisa membantu sedikit. Tapi praktis 6 bulan pada saat musim ombak itu tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, letak geografis ini juga sangat menimbulkan posisi-posisi puskesmas. Banyak puskesmas dibangun infrastrukturnya, tapi siapa mau tinggal di sana gitu? Dokternya nggak mau gitu, karena mau ke sana aja bolak-balik makan waktu ya, makan biaya. Jadi praktis pelayanan kesehatan di daerah terpencil seperti di Kepulauan Maluku itu oleh buku begitu. Dari hasil kajian kita itu hampir lebih dari 80% itu tindakan pertama tuh pasiennya ke dukun. Kalau tidak ada bidan, dukun artinya dukun yang memang profesi ini ya. Baru kemudian bidan dan baru kemudian dokter. Karena memang dokter jarang sekali berada di tempat. Kemudian dari pengalaman kita juga, ibu hamil itu jarang sekali meriksa ke dokter atau ke puskesmas karena aksesibilitasnya susah. Jadi untuk mau ke rumah sakit selalu ada di di kabupaten, itu saja susah. Mau ke puskesmas harus jalan kaki, harus naik ojek ke sana ya. Jadi rata-rata yang periksa ke puskesmas juga sangat sedikit. Kemudian banyak sekali juga masalah pemahaman tentang kesehatan itu juga belum bagus yang dialami oleh keluarga-keluarga di di daerah-daerah tertinggal. Kemudian yang lain adalah sarana pelayanan. Jadi kalau kita membangun kesehatan di daerah kita itu harus juga diikuti oleh pembangunan ekonomi. Karena hasil penelitian kami juga bahwa di daerah kita itu kan kemiskinan cukup tinggi ya. Orang akan beli beras lebih penting daripada kesehatan gitu. Jadi kesehatan itu sudah poin ke berapa gitu ya. Jadi kalau tidak ada uang, dia akan ke dokter, ke kesehatan, ke puskesmas. Atau kalau ada uang, dia pikir-pikir dulu saya mau beli makan atau saya ke dokter gitu. Nah ini kan hal-hal begini yang jadi tantangan ke depan oleh para pimpinan kita. Jadi memang bisa saja mereka punya program bagus, tapi begitu implementasi di daerah yang sangat marginal seperti di Provinsi Maluku dan Provinsi Kepulauan lain harus direncanakan dengan baik. Kemudian yang lain adalah sumber daya manusia. Jadi selain sumber daya medisnya, sumber daya masyarakatnya juga harus ditingkatkan. Apa yang ingin saya kesankan di sini adalah memang kesehatan itu tidak mungkin hanya oleh Kementerian Kesehatan. Pengalaman kami dengan Kementerian Daerah Tertinggal, masalah kesehatan itu sangat terkait dengan masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi, dan dan banyak sekali di daerah-daerah tertinggal ini sangat terkait gitu. Air bersih, sanitasi itu sangat
luar biasa hebatnya. Dan ini tentu terkait dengan, misalnya saya ambil contoh, PU bangun toilet ya, WC ya, tapi nggak ada air, kan susah. Akhirnya orang tetap pergi buang air ke pantai atau semacam itu. Dan ini yang saya pikir kalau membangun kesehatan tidak bisa hanya infrastruktur atau ada dokter, tapi juga harus didukung oleh kementerian-kementerian yang lain yang terkait. Karena ini kita bukan saja membangun kesehatan, tapi kita berubah sikap orang, itu yang paling penting. Jadi saya pikir selain masalah-masalah geografis, masalah-masalah perubahan perilaku yang harus kita dukung lewat masa depan ini. Jadi saya pikir Indonesia sehat tidak akan tercapai kalau perilaku manusia kita tidak berubah sehat gitu. Jadi saya pikir ke depan pemerintah sekarang jangan terlalu banyak menunjukkan infrastruktur, tapi juga daerah-daerah kepulauan itu harus seimbang antara infrastruktur dan pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Karena pengalaman sekali kita lihat bahwa banyak puskesmas dibangun tapi tidak ada dokter di sana. Bukan tidak ada, dia tidak mau ke sana. Kemudian ada PTT juga susah karena memang dia hanya ke sana waktu saat pembukaan, kita 2 minggu pulang, nanti balik lagi. Jadi misalnya kita mungkin undang-undang ada ya, tapi dari kementerian misalnya atau dari ID bilang PPT wajib tinggal selama sekian, tidak boleh bolak-balik gitu. Kalau ada kesempatan bolak-balik, dia tidak akan kembali. Nanti kembali pada saat penutupan aja begitu. Jadi mungkin itu sedikit ya sharing saya untuk kita semua. Sekian, terima kasih.